Wes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sepagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan hadir untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, mulai. Di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok belum ya? Belum. Belum. Jadi belum tahu ya konseling kelompok itu apa? Belum. Oke. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk menuntaskan masalah dengan kita membahas masalah bersama-sama dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi ketika kita nanti melaksanakan konseling kelompok, teman-teman bisa mengungkapkan semua unek-uneknya, semua apa yang dirasakan selama ini. Kemudian jika ada masalah yang sedang dihadapi, boleh banget disampaikan dengan bahasa yang baik. Kemudian secara terbuka aja, tidak perlu terpaksa ya. Nah, jangan khawatir karena di sini kita ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bahas di sini, apa yang kita bicarakan di sini itu tidak akan sampai orang lain karena kita akan setelah keluar dari ruangan ini kita akan menjaga rahasia ini rapat-rapat dan tidak akan mengumbarnya. Oke, baik. Mungkin sekitar 60 menit ke depan kita akan melaksanakan konseling kelompok ini. Di sini belum saling kenal ya? Belum. Oke, jadi teman-teman bisa perkenalan dengan menyebutkan apa ya? Buah favoritnya ya, buah yang sering dimakan. Oke, bisa dimulai dari Mas siapa nih? Perkenalkan, nama saya Haki. Saya suka buah pisang. Oke, Mas Haki suka buah pisang. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Berda. Saya suka buah. Oh, semuanya suka, berarti semua favorit ya Mbak Firda ya. Karena kan buah sejak baik untuk kesehatan. Oke, luar biasa. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya suka buah anggur. Oke, Mbak Mawar suka buah anggur ya. Bukan pir. Oh, bukan pir. Jadi sukanya buah anggur ya. Oke, selanjutnya Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Widya. Saya suka buah mangga. Oke, Mbak Widya suka buah mangga ya. Selanjutnya. Oke, Mbak Agnes suka buah durian ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya suka buah kurma. Oke, Mas Eva suka buah kurma ya. Tadi Mbak ini siapa Mas? Sukanya apa? Sukanya apa? Semua suka. Oke, betul. Mas Haji ini Mbak siapa Mas? Iya, sukanya apa? Buah durian. Udah saling kenal ya kita ya? Oke, luar biasa. Kita ulangi lagi ya. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk menuntaskan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, di sini teman-teman sudah siap belum nih? Sudah. Sudah? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Oke, jadi teman-teman bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya ya. Misalnya teman-teman ada yang merasa overthinking, kemudian ada yang merasa insecure, kemudian ada yang merasa tidak percaya diri, kemudian ada yang merasa yang tidak bisa tidur. Nah, teman-teman bisa mengungkapkan apapun yang dirasakannya ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mas Haki. Apa sih Mas yang dirasakan akhir-akhir ini? Apakah ada yang mengganggu? Ada sih, saya merasa Kegagalan. Nah, kegagalannya itu seperti apa Mas? seperti saya kurang bisa memahami materi. Oke, kalau boleh tahu kok kenapa tidak bisa memahami dengan baik? Karena mungkin teorinya sangat sulit untuk memahami teori tersebut, sangat membutuhkan konsentrasi yang
juga khawatir untuk masa depan apakah saya bisa gitu. Jadi Mas Hadi itu sedang takut kegagalan gitu ya Mas ya, Iya. karena sulit berkonsentrasi, materi yang harus didapatnya itu susah ya Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Firda, apa yang dirasakan akhir-akhir ini atau ada yang mengganggu, boleh diceritakan? Akhir-akhir ini kalau bangun pagi sering Kenapa? nggak tahu juga ini belakang ini terus sering apa ya goyokan gitu. Oh, sering gayaan. Sering olahraga atau tidak Mbak Firda? Kemarin-kemarin sih sering, cuman sekarang emang agak menurun gitu. Agak menurun ya. Jadi permasalahannya Mbak Firda itu kalau bangun tidur itu pegel-pegel gitu ya Mbak Firda ya. Oke, selanjutnya Mbak Ayu, apakah ada yang mau Mbak Mawar? Apakah belum ada? Berarti it's okay ya. Bisa mengatasi hari-harinya dengan baik. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya Mbak Media, apakah ada yang mengganggu Mbak atau apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Saya kayak sering grogi aja saya. Iya, karena kayak ada presentasi di depan kelas ini. Karena kok bisa grogi itu karena apa Mbak? Agak grogi aja. Nggak pede, berarti penyebabnya grogi ketika presentasi di kelas itu karena nggak pede ya Mbak Media ya? Oke, jadi ini sebenarnya. Oke Mbak Agnes, mungkin apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Belum ada masalah. Berarti aman ya ini ya, bisa mengatasinya? Baik, luar biasa. Oke, yang terakhir Mas Eva, apa sih Mas yang dirasakan akhir-akhir ini? Ya sering lupa. Lupa. Kok bisa lupa kenapa Mas? Coba ceritakan. Oh. Ya lupa gitu. Lupa. Apakah ada yang mengganggu sehingga mungkin konsentrasi Mas Eva itu bisa menyebabkan kelupaan Mas? Mengganggu. Ya. Ya ada. Ya, ada. Berarti pure karena lupa dan Mas Eva juga nggak tahu ya penyebabnya lupa itu karena apa ya Mas ya? Ya kayak sering naruh barang lupa. Mungkin Mas Eva, tapi akhir-akhir ini Mas Eva sehat? Sehat secara Sehat. fisik, secara psikis sehat? Ya. Sehat. Jadi memang karena pure lupa aja ya Mas ya? Oke, jadi kita sudah mendengarkan ya berbagai cerita dari teman-teman kita. Dari Mas Haki itu takut akan kegagalan, kemudian dari Mbak Firda itu kalau bangun tidur pegel-pegel, kemudian dari Mbak Widya itu grogi ketika presentasi, dan Mas Eva itu kelupaan. Nah, mana nih yang akan kita bahas dan yang paling urgent menurut teman-teman itu yang mana? Mungkin dari siapa? Dari Mas Haki? Oke, jadi kita pilih permasalahannya Mas Haki ya. Oke, teman-teman. Tadi Mas Haki kan menjelaskan bahwa Mas Haki itu takut akan kegagalan karena sulit berkonsentrasi ya Mas ya. Ya. Oke, bisa diceritakan lebih detail Mas. Kenapa Mas Haki itu susah sekali mencerna teori-teori yang telah diberikan? Mungkin karena teorinya itu sangat banyak, terus saat saya praktik di lapangan itu sangat susah untuk menerapkan teori tersebut. Terus katanya itu kan DBK itu orang kayak orang yang berspekulasi bahwa BK itu bisa membaca sifat orang. Iya. Terus saya juga belum bisa membaca sifat seseorang. Terus saya itu merasa kayak insecure gitu, maka saya bisa disuruh seorang mereka atau saya nanti lanjut ke profesi yang lainnya. Berarti dari tadi takut kegagalan, kemudian tidak bisa berkonsentrasi dan sulit menerima teori, itu bisa menimbulkan overthinking ya Mas ya? Iya, Ya, benar. overthinking untuk kedepannya itu Mas Haki mau seperti apa, begitu ya? Iya. Oke, jadi dari sini seperti pendekatan Adlerian ya Mas ya, yang tentang kegagalan. Ya, jadi Mas Haki itu setelah overthinking itu apa yang dilakukan Mas Haki? Saya mungkin belajar sedikit
jenjang kerja gitu ya Mas ya. Dan Mas Haki pun juga ada harapan besar di program studi BK yang telah Mas Haki ambil ya. Iya. Oke, kira-kira setelah ini apa yang akan Mas Haki lakukan? Ketika Mas Haki sudah mengerti bahwa Mas Haki ini susah untuk menerima teori, coba apa yang akan Mas Haki lakukan? Mungkin saya sih akan lebih banyak membaca ya. Membaca terus mengulang teori ini. Ya, jadi Mas Haki sudah tahu ya untuk kedepannya lebih banyak membaca, kemudian materi, dan dari apa yang akan Mas Haki lakukan itu harapannya Mas Haki seperti apa? Harapan saya itu bisa manage waktu, karena saya itu kurang bisa manage waktu karena sering tidurnya terlalu malam, terus waktunya jadinya nggak terlalu terkontrol. Terus saya juga sering telat, tapi telatnya itu ya karena apa ya, mungkin saya kurang bisa berpartisipasi. Berarti dari hal tersebut itu bisa saja karena Mas Haki itu sering bergadang dan telat bangun pagi ya Mas ya. Ya, terus akhirnya berdampak pada saat siang tuh ngantuk, karena saya dulu semalam itu malah apa ya, kurang produktif lah. Iya. Karena kan siangnya itu dibalik ya Mas ya, jam tidurnya kebalik. Jadi waktu malam hari itu waktunya istirahat, Mas Haki malah masih tetap berjaga ya matanya ya. Iya. Enggak istirahat atau tidur ya. Oke, jadi Mas Haki sudah tahu ya apa yang akan dilakukan ke depannya. Berarti Mas Haki tadi bilang kalau banyak membaca dan banyak mengulik teori lagi. Oke, kira-kira apa yang akan Mas Haki lakukan biar kedepannya itu lebih maksimal? Mungkin saya harus memanajemen waktu lagi, terus membaca bulan kegiatan harian, terus apa lagi ya, sama belajar sih, itu aja sih. Kira-kira dari kegiatan tersebut bisa maksimal tidak Mas? Menurut Mas Haki, kalau Mas Haki seperti itu, yang tahu kemampuannya, yang tahu kapasitasnya kan Mas Haki sendiri. Kira-kira kalau melakukan seperti itu kedepannya bisa maksimal tidak? Sangat bisa maksimal. Sebenarnya saya itu cepat dapat materi, cuman mungkin lebih banyak main HP gitu. Lebih cepat materi, terus saya saat kegiatan itu juga cepat gitu. Jadi Mas Haki sekarang udah tahu ya, biar kedepannya itu tidak ada takut kegagalan lagi. Mas Haki besok itu mau belajar lebih giat lagi, kemudian bisa memanage waktu, kemudian bisa menambah apa ya, bacaan Mas Haki biar tambah ilmunya Mas Haki juga ya. Udah tahu ya berarti sekarang. Jadi kalau mungkin kedepannya Mas Haki itu bisa melakukan apa yang dikatakan Mas Haki, kedepannya Mas Haki takut kegagalan lagi atau tidak? Dari itu kalau yang di masa depan itu kayak dia bisa memprediksi masih Yes. sedikit. Setidaknya kalau misal Mas Haki ada perubahan sesuai apa yang akan Mas Haki lakukan, kedepannya itu kira-kira akan berubah tidak, berpengaruh tidak? Ya, berpengaruh sih. Oke, berpengaruh ya. Jadi mungkin kedepannya Mas Haki bisa lebih fokus lagi, bisa lebih paham dalam mencerna teori. Bisa Mas? Ya, bisa. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan untuk Mas Haki? Iya, silahkan. Oke, luar biasa ya tambahan dari Mbak Agnes. Mungkin bisa diterapkan ya Mas Haki tambahan dari Mbak Agnes yang luar biasa itu. Terima kasih Mbak Agnes. Mungkin
yang kita bahas tadi, apa sih yang kita pahami dari permasalahan yang kita bahas tentang Mas Haji itu tadi? Mungkin Mbak Mawar? Ya, kita harus bisa mengatur waktu. Oke, bisa mengatur waktu ya, biar kedepannya itu tertata begitu ya Mbak. Oke, luar biasa Mbak Mawar. Nah, kita udah tahu ya apa yang kita pahami dari permasalahan Mas Haji untuk diterapkan untuk kita sendiri ya. Oke, kemudian apa sih yang dirasakan selama proses konseling kelompok ini? Mungkin perwakilan dari Mbak Firda? Pengalaman kuenya, terus kita juga mendapatkan apa ya, cerita dari Mas Haji akhirnya kita untuk bisa mengatur waktu, terus tidurnya juga tidak beraturan agar kita bisa lebih fokus untuk belajar, bisa melakukan. Oke, luar biasa dari Mbak Firda. Nah, untuk kedepannya apa sih yang akan kita lakukan? Mungkin perwakilan dari Mas Eva? Ya, depannya. Iya, dari apa yang kita bahas tadi. Atau mungkin mau dibantu oleh Mbak Widya? Kalau kedepannya ya kalau kita bisa mengatur waktu dari kalau kegiatan kita itu bisa tersusun dengan baik, memprioritaskan kegiatan dari yang teratas sampai yang terakhir. Oke, luar biasa ya dari Mbak Widya. Sudah dibantu Mbak Widya ya Mas Eva. Teman-teman ini luar biasa sekali ya jawabannya. Gimana Mas Eki, udah bisa teratasi? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa ya kita sudah di pengakhiran. Oke, jadi bisa menyebutkan kesan-kesan yang kita lakukan ini mungkin dari siapa, perwakilan atau dari Mas Haji sendiri? Kesan-kesannya. Kesannya saya sangat menyenangkan untuk pelaksanaan konseling kelompok ini karena saya bisa mengetahui akar permasalahan saya dan saya bisa mengatasi permasalahan saya sendiri gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Haji. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi kesan-kesannya? Senang sih. Senang, oke. Nah, ini kan kita sudah senang ya. Bagaimana kalau mungkin kedepannya entah minggu besok atau minggu yang akan datang kita melakukan konseling kelompok lagi dengan pembahasan yang berbeda dan yang lebih detail lagi. Gimana? Mau tidak? Mau. Oke, mau. Nanti kita agendakan ya setelah ini ya. Iya. Oke, terima kasih ya partisipasinya teman-teman. Tadi sudah berjalan dengan sangat baik, kondusif, dan teman-teman aktif semua, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.